Astagfirullah. Hello everybody, welcome back again with another video. Hari ini kita akan latihan lagi. This is the third day of this week dan aku akan... Kok kecil kali suaraku ya? Tes. Tak cek dulu. Tes. Segini deh. So, yep, this is the third day of this week dan aku akan latihan deadlift pada hari ini. Yes, deadlift it is. Dan ya hari ini kegiatanku cukup padat sedikit, tapi aku bisa tetap handle itu dengan baik dan ya begitulah guys, aku bisa ngendalnya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya begitulah. Terus tadi pagi itu aku bangun agak siang karena kemarin tidurnya agak malam karena ya nonton film lah. Karena tahu bahwa hari ini tuh aku nggak ada ngajar paginya dan akhirnya, well, it is not a good thing, tapi ya sekali-sekali memanfaatkan waktu untuk aku nonton sampai malam lah. Dan yep, pagi tadi aku timbang dan tadi itu berat badanku naik 0,3 kayaknya kalau nggak salah. Dan habis itu seperti biasa aku melakukan morning routine-ku, habis itu aku baca buku and I ends up knowing or taking conclusions that the highest power of influence people and win friends is listening to them carefully. Jadi ada di suatu cerita itu, aku mau cerita sebentar guys sebelum kita mulai latihannya. Tapi ya pokoknya ada satu cerita bahwa ada satu pelanggan sama satu business owner yang dimana satu pelanggan ini mendapatkan receive yang enggak seharusnya dia yang punya gitu, dan akhirnya kayak ya komplain lah dia, terus datang ke factory-nya, terus ketemu sama bosnya langsung, sama manajernya sih sebenarnya. Nah ngomong-ngomong, terus manajernya itu dengan skillful-nya itu, which is listening, itu benar-benar memperhatikan apa yang dikomplainkan oleh si orang ini terkait dengan masalahnya dia, dan akhirnya dia benar-benar bisa membuat, padahal si pelanggan ini sudah ngancam untuk mau nggak nyari di sana lagi dan udah kecewa berat lah. Terus dengan power of listening, akhirnya si pelanggan ini malah membeli kembali dan jauh lebih banyak membeli stoknya. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi aku tarik kesimpulan kalau misalnya kalian genuine, terus benar-benar mau memperhatikan apa yang dibicarakan dan yang jadi masalah dan yang jadi keluhannya, kayaknya kalian akan menemukan atau bisa menciptakan solusi yang benar-benar baik untuk si customer deh, dari apa yang dikomplainkan kayak gitu. Itu yang aku baca sih. Terus memberikan dengan genuine, benar-benar genuine, memberikan opsi yang dimana kayak kita tuh voluntarily, I don't know if that makes sense, memberikan opsi ke hal-hal yang lainnya atau perusahaan lainnya yang sejenis dengan kita punya bisnis. Habis itu, dan akhirnya itu gambling sih sebenarnya, tapi pada akhirnya si customer ini mau lagi untuk menjadi pelanggan kita gitu. Artinya kan kayak meskipun kalian kesannya itu akan kehilangan pelanggan dengan kalian memberikan opsi-opsi yang lainnya, yang jelas kayak kliennya ini punya potensial nggak akan sama kita lagi, itu gambling yang risknya itu tinggi loh, tapi returnnya itu benar-benar kayak kita tuh dapat banyak dan besar, dan ya kepercayaannya itu ya itu yang kita dapat, kepercayaan kembali dari customer kita yang kayak gitu. Itu yang aku baca dengan 25 menit dalam jangka waktu 25 menit, dan ya itu hal yang aku dapat pada hari ini. And then after that aku bersih-bersih, ganti spray, terus ngepel di kamarku, terus nyuci juga gitu. Aku udah bisa nyuci sekarang. Habis itu istirahat, makan, istirahat, mandi, bla bla bla. Dan tadi sebelum aku nge-gym kesini itu aku buat shorts. Ini shortsnya
Yap, harapannya untuk menarik kalian para audiens untuk ke videoku yang sebelumnya untuk nonton. Jadi harapannya ya bisa supaya lebih banyak aja gitu. Well, if you guys punya nonton shorts ini di YouTube kalian, tolong pencet linknya, itu akan langsung ke link ke full videonya gitu. So that's it. Let's just do the workout right now. I'm gonna do cable bicep curl. Well, it's already 6 minutes. Tapi ya udahlah. So, cable bicep curl, and then after that we do the deadlift. Now I'm gonna do deadlift at 177.5 kilos. Karena minggu lalu at 170 it was so easy. So hopefully by the technique that I had on that time, I can still remember it or even make it better right now. So anyway, please subscribe guys. Terus watch it till the end, please. And yeah, we'll see you guys there. Kita akan bicep curl dulu. I'm gonna do at 22.5 kilos for one set only, and then go down to 21.5 kilos. Ya, kayak gitu. For the rest of 2 sets. Jadi 3 kali 10. Bye-bye. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits let me knock out. I ain't gonna take that, That was the first one. It's kind of hard, but it's okay. It's just going down now at 21.5 kilos. That was at 22.5 kilos. So, I think I'm just gonna follow the program. I'm not gonna improvise the program or upregulate it. So yeah, dasar lagi. frame into a better name, society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, with no cap. God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby, I'm bad, baby, I'm bad. One more. Same weight. That's it. That was last one of this set, and it was going well. Jadi akan seperti itu aja sebelum aku turunin repetisinya. So next week aku nggak tahu ini akan turun repetisinya atau enggak. Tapi yang jelas kalau misalnya masih di 10 repetisi, aku akan naikin di set keduanya aja dengan beban yang sama seperti yang set pertama yang hari ini, yaitu 22,5 kilo. Tapi kalau misalnya memang turun, I think I can go 22.5 kilos for all the 3 sets of this workout for the next weeks. It really depends. I don't know how many reps that I'm gonna do for the next week, tapi yang jelas hari ini itu 10 repetisi. So, that was it for this one. Now, let's just moving on to the deadlift, to the main exercise. Okay? So far so good. My bicep is getting better or getting stronger. Jadi kayaknya aku nggak punya masalah deh pada saat melakukan ini, karena bebannya aku coba untuk lebih kontrol lagi. So, yep, that's it. Let's just go to the next exercise. Aku pemanasan dulu. So I'll see you guys at the first sets of it. Hopefully I can do 177.5 kilos. Bye bye. the pace when I'm running.
running. I always think what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Time to make a better me. Better believe in yourself, 'cause it's everything. You can mold almost anything. All it takes is some time and some clarity. Find your identity, it's mine over everything. So that was it. That was at 180 kilos. Aku berhasil melakukannya dengan baik lah, I would say. Well, apakah kerasa lebih berat? Yes, kerasa lebih berat, tapi aku ngerasa lebih solid aja untuk melakukan ini di 180 kilo. But the thing is, I'm not sure if I'm gonna be able to do the next 2 sets at this 180 kilos. Tapi aku punya confident untuk melakukan 1 set aja lagi seenggaknya dengan strap of course. Dan ya, kita lihat aja nanti pada saat itu setelah melakukan itu. So kalau misalnya memang terasa berat, aku akan turunin aja ke 177,5 kilo. Kenapa aku naikin ke 180 kilo? Because the eager of myself to be able to lift 4 plates is high di hari ini. Jadi ya 180 aja. Terus tadi di 160 last warming up-nya itu ngerasa oke-oke aja dan ya akhirnya 180. So, 1 set lagi at least at this 180 kilos. Nafas dulu. Same weight. I'm confident to do another set at this weight. So yeah, 1 set lagi. That was it. Capek banget yang terakhir itu barusan. Nggak tahu kenapa, tapi capek. Aku perlu nafas dulu. Kalau nggak gitu kayaknya aku pingsan. So ya, itu dia barusan 3 set kali. Oke, aku mau duduk dulu. Nggak bisa. So, ya, itu dia deadliftku guys. Aku sudah selesaikan deadliftku. I would say dengan cukup baik. Dan meskipun tadi di set ketiganya kayaknya it is already like at RPE 9 yang aku lakukan barusan itu. Tapi ya gimanain, begitulah dia. Biar bisa sadar. So, itulah dia barusan yang aku lakukan pada saat melakukan deadlift. Dan ya aku bisa melakukan di 180 untuk set terakhirnya. I was thinking that at the first one, seperti yang aku bilang ke kalian tadi itu, aku tuh nggak akan bisa. Aku nggak pede untuk melakukan 3 set di 180 ini. But ternyata aku bisa melakukannya. Meskipun dengan paksaan yang ekspektasinya melebihi ekspektasi paksaanku yang aku ekspektasikan. Nah, apa itu maksudnya? Ya pokoknya itulah. I don't want to explain it to you guys. I'm just so tired. I need to catch my breath. So next one I'm gonna do incline dumbbell lateral raise. Dan aku akan lakukan di 8,5 kilo
Tapi akan pemanasan dulu seperti biasa untuk 1 set. Habis itu masuk ke 8,5 kilo untuk 3 set ke depan. Last week, I only did 15, 15, 30, 13. Now, I'm gonna try to do like 15, 15, 15. So, begitulah dia. So far so good. I don't feel any pain in my lower back, but my glutes right now is just capek banget. Aduh. So yeah, we'll see you guys there. Bye bye. Please subscribe. Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm sick of being savage. I see a lot of things that I want. I will have them. I got a new mind that I just established. I'll march through the cold with the nail on the pavement. I'll shovel that cold just to get out the basement. 2 more sets, same weight. I'll be so bold they will watch in amazement. Haruskah aku melakukan ini? So, one more. Ini akan jadi babak penentuan aku akan progres atau tidak. Tapi nggak apa-apa, I'm just gonna give it all my best. Ya, bye-bye. 1 set lagi. Aduh, panas banget. Aduh. So yeah, that was it for this shoulders workout, dan aku sudah selesaikan dengan baik kayaknya. Nggak tahu sih. Aku yakin I could have done better untuk yang set ketiga. Nggak bisa. Powerku masih di sana aja. So I think for the next week, I'm gonna try to do it again one more time to ensure that I can do it like 3 by 15 di beban yang sama. Unless next week itu udah turun repetisinya. Ya, begitulah. So still have one more exercises. It is wedges squat. So heels elevated squat with the dumbbells. I'm gonna do it at 29.5 kilos. Dan I'm just gonna show you at the last set of it aja. Soalnya nggak seru. Ya pokoknya gitulah. Nafas dulu. Aku jadinya videokan semuanya aja. Biar fair sama kalian. So, yeah. First set, 29.5 kilos. Two more sets.
That's it. Itu dia. Udah selesai semuanya. Dan sekarang aku mau beres-beres dulu. Itu barisan ini. And I'm just gonna show it to you guys. I'm gonna do a time lapse. But before that, the squat was going well still. It's not that heavy, but it is super tiring as usual. Jadi, kayaknya aku berani untuk tambahkan 2 step lagi naiknya untuk minggu depan, kayak gitulah. So, for now, let's just do cleaning, and then we do the outro after that, okay? We're gonna do time lapse now. In 3, 2, 1. That's it, guys. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Dan hari ini tuh aku nggak ada dengerin lagu meskipun aku pakai headset. Jadi yang aku dengerin itu adalah ada yang namanya Aurel Val gitulah. Tapi yang aku tertarik itu cerita tentang Mahabharata Siwa sama Brahmanya yang kayak gitu-gitulah. Dan kemarin aku dengerin tentang Ramasinta gitu. Ternyata Ramasinta itu end of story-nya itu it's not a happy ending story. Jadi ya kasihan lah. Tapi kayaknya gitu seorang pejuang ya nggak terlalu cepat percaya, susah untuk bisa percaya sama pasangannya. Anyway, for the workout aku benar-benar bisa fokus meskipun aku ada yang tak dengerin cerita-cerita itu seru untuk tak dengerin. I think I'm gonna listen to it again 2 or 3 more times untuk aku benar-benar bisa meresapi apa yang ada di dalam cerita itu gitu. Soalnya aku ya tertarik aja selama ini nyari cerita-cerita tentang Hindu itu kayak susah gitu di YouTube. Soalnya kan ya nggak tahu ya, soalnya pembawaannya mungkin yang bikin aku nggak serak, terus ilustrasinya mungkin yang bikin nggak serak juga. Dan yang Aurel ini aku serak karena dengerin doang kan, dan ya oke lah untuk aku bisa ngertiin gitu secara orang awam gitu. So anyway, I did it for this workout. I did 180 kilos so well, dan deadliftnya masih oke, dan rasanya harus akan terus oke aja. Dan plannya kalau misalnya kalian dari minggu awal di sini atau sebelum program ini, aku bilang kayak aku tuh mau tetap melakukan squat, bench, dan deadlift supaya aku tuh bisa belajar lebih banyak lagi tentang SBD ini. Bagaimanapun tahun depan aku kemungkinan besar akan ikut lagi, kalau ada ya, di Bali especially, kalau ada event tentang powerlifting aku akan ikut lagi gitu, supaya nggak terlalu kehilangan lah sama formnya gitu. Dan ya, sekarang deadliftku jauh lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya, meskipun aku nggak pakai belt, tapi mantap sih core-ku untuk melakukan deadlift ini sama teknikku ya. So, the rest of it, I'm going super hard. I think I go near failure for the last 2 exercises. Dan I think it's good for me to do it, karena ya kalau nggak gitu kayaknya you will not grow anything from what you are exercising. You have to go, woi, ngapain aku kayak gini? Biar bolder shoulders, woi. Ya pokoknya bukan kayaknya sih. You have to force yourself to train harder than the last times in a certain time. Soalnya kan ada deload-nya supaya kalian tuh nggak overtrain yang kayak gitu-gitulah. So anyway, that's it guys for this workout. I hope you guys enjoy the workout. Enjoy the video. Don't forget to subscribe, like, and share, and also comment. And for those of you who are watching it up until now, I really thank you very much guys. Please subscribe if you haven't subscribed yet. And yeah, we'll see you guys on the next video. Hopefully you guys have a good workout. Bye bye.